Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan marilah kita jauhi apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah badai pandemi ini, banyak masalah multidimensional yang dihadapi oleh masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah masalah psikologis seperti rasa takut, sedih, frustasi, keluh kesah, panik, tidak sabar, dan rasa duka berlebihan yang bisa menyebabkan orang berputus asa. Jika putus asa merasuki jiwa, maka wabah corona ini kering dari hikmah dan hampa makna. Laksana sayur tanpa garam, hambar tanpa rasa. Semua impian menjadi sirna, dan kemudian cita dan harapan menjadi hancur lebur terbentur wabah COVID-19. Sungguh, putus asa merupakan sikap tercela yang melempahkan semangat dan akal pikiran, menumbuhkan sikap pesimis, serta menghilangkan rasa percaya diri. Putus asa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Al-Quran surat Yusuf ayat 87.
Sebaliknya, marilah kita lawan putus asa atau pesimisme dengan sikap sebaliknya, yaitu menghadapi setiap keadaan dengan penuh harapan. Langit tak selamanya mendung, musim tak selamanya kemarau, dan hidup tak selamanya tangis dan duka nestapa. Ada kalanya langit tampak cerah, musim panen akan tiba, sengsara pun berakhir dengan kebahagiaan. Jika jiwa optimis terpatri, maka rahmat Allah akan datang menyapa kita. Secara psikologis, optimisme mengajarkan keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, serta berpikir positif dalam mengatasi kesulitan dan permasalahan. Bersikap optimis berarti menjauh dari stres, fobia, depresi, serta bahaya stroke. Ia tidak mudah kagetan dengan musibah yang menimpa. Orang yang optimis akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, percaya diri, berpikir positif, penuh kesadaran diri, tangguh menghadapi masalah. Umat Islam yang optimistis akan semangat berjuang dan menjadikan ibadah dan doa sebagai senjata ampuh untuk meraih hidup yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam, sikap optimis biasa disebut roja, artinya harapan, yakni perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Roja termasuk akhlakul karimah yang bermanfaat dalam mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendatangkan rahmat-Nya. Roja merupakan sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan rahmat Allah, nikmat Allah yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 10 halaman 139 menjelaskan, Ar-raja'u huwa irtiyahul qalbi lintidari ma huwa mahbubun indahu. Roja adalah keinginan hati untuk menunggu apa yang disukai. Menurut Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap apabila dia tidak beramal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat
kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Dengan demikian, rojak kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal. Yang pertama, senantiasa menyaksikan karunia-Nya, kenikmatannya, dan kebaikan-kebaikannya terhadap hamba-Nya. Yang kedua, jujur dalam mengharap pahala dan kenikmatan ada di sisi Allah. Yang ketiga, membentengi diri dengan amal soleh dan bergegas dalam kebaikan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, rojak itu bisa diraih dengan dua hal, yakni mengambil iktibar atau pelajaran dari setiap kejadian dan mempedomani ayat-ayat Al-Quran yang dapat membangun optimisme. Salah satu firman-Nya yang perlu dipedomani adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam banyak cara agar kita bisa optimis dalam menjalani kehidupan, khususnya di tengah pandemi ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari sikap putus asa dan serta-merta memiliki sikap optimis dalam menata kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na anka wisrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kaum muslimin yang berbahagia, surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Sebutan populer sebagai surat Alam Nashrah diambil dari ayat pertama, yang berarti bukankah kami telah melapangkan. Berkaitan dengan optimisme, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengungkapkan bahwa surat Al-Insyirah berisikan 4 maksud, yaitu yang pertama, menguraikan segala kenikmatan
yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cobaan yang dihadapi oleh beliau. Yang ketiga, diperintahkan kepada beliau agar tetap tekun dan terus-menerus beramal soleh. Dan yang keempat, pasrah diri semata-mata kepadanya dan menghadapkan segala harapan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, Orian khutbah yang singkat ini semoga berbagai masalah yang menjadi dampak wabah COVID-19 bisa mendapatkan berbagai solusi yang dibutuhkan. Dengan membangun sikap optimis, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal barut tawwabur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.